Saat waktu kecil dulu, saat saya kecil dulu, masih SD, setiap kali Ramadan di sekolah kami, kegiatan belajar mengajar diliburkan. Tidak ada belajar mengajar. Tapi digantikan dengan adanya kegiatan mungkin 3, 4, atau sampai 5 hari paling banyak, dinamakan pesantren kilat. Ya walaupun nggak pesantren-pesantren banget. Saya masih ingat banget kayak seolah-olah itu terjadi baru kemarin. Setiap kali penceramah selesai menyampaikan materinya, menyampaikan kajiannya, kita semua siswa berlarian minta tanda tangan. Penceramah berasa kayak artis baru gitu ya. Lalu kemudian saat itu ada pergantian kepresidenan, bergantilah ke Gus Dur kalau saya tidak salah persis. Gus Dur kemudian mengambil kebijakan bahwa bulan Ramadan tidak lagi diliburkan. Bulan Ramadan tetap diisi belajar mengajar walaupun diliburkan mendekati Idul Fitri. Banyak orang tua yang keberatan dengan kebijakan itu. Siapa yang enggak? Karena merasa bahwa anak-anak yang notabene masih belajar berpuasa harus dibebankan dengan kegiatan belajar mengajar. Yang mana itu tentu akan menguras tenaga mereka. Lalu saya ingat juga dulu, wartawan menanyakan langsung kepada Gus Dur, dan Gus Dur kemudian menjawab dengan gayanya Gus Dur. Ya, Ramadan mestinya bukan menjadi alasan untuk mengurangi aktivitas. Ramadan bukanlah alasan untuk bermalas-malasan. Di usia tersebut tentu ucapan Gus Dur nggak ada maknanya buat saya, nggak ada. Tapi sekarang, setelah saya sudah bisa mempertimbangkan semua kata-kata, saya memahami, oh ternyata benar. Bahwa Ramadan bukanlah sebuah bulan yang harus disia-siakan dengan bermalas-malasan. Bahkan sebenarnya, Ramadan itu sendiri adalah sebuah kesempatan untuk mengukur kemampuan diri. Untuk mengukur kekuatan diri dalam menghadapi banyak sekali aktivitas dalam satu hari. Untuk mengukur ketahanan diri, ketahanan ego kita, ketahanan nafsu kita terhadap sesuatu yang kita inginkan, bukan sesuatu yang kita butuhkan. Banyak orang yang berlindung di balik hadis, tidurnya orang berpuasa adalah sebuah ibadah. Dan itu benar-benar sebuah hadis. Tapi kawan-kawan, hadis tersebut sebenarnya justru menunjukkan bahwa beraktivitas justru bernilai jauh lebih baik daripada sekedar tidur. Kenapa? Tidur aja dianggap sebagai sebuah ibadah, apalagi sebuah kegiatan aktivitas. Apalagi aktivitasnya adalah sebuah aktivitas yang memang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Tapi memang ya, namanya puasa, pasti dengan lapar dan dahaganya, tubuh kita dengan kekurangan energi, kekurangan gula. Dan tubuh kita juga melonjak glukagon, hormon glukagon. Yang mana hormon ini juga mengakibatkan tubuh kita meminta asupan gula untuk diubah menjadi energi. Membuat otak kita memerintahkan tubuh agar bisa bermalas-malasan. Dengan alasan menghemat energi. Itulah kenapa saat berpuasa cenderung mengantuk. Tapi disitulah kawan-kawan seninya berpuasa. Itulah indahnya berpuasa. Karena dengan melaparkan diri selama satu hari dari sahur sampai petang, kita kemudian menyadari, kita kemudian bisa membayangkan sebuah keindahan di ujung hari. Walaupun dengan hal kecil, 3 butir kurma, 1 gelas air es, bahkan 1 mangkuk buah-buahan yang dengan serutan es itu akan terasa nikmat sekali dengan kita melaparkan diri. Kita bayangkan ada air kelapa yang isinya cuma air kelapa murni dengan daging kelapa. Sederhana sekali. Kita juga membayangkan ada kue warna-warni yang walaupun kuenya cuma sekedar kue kering kecil, tapi dengan memandangnya saja, dengan melihatnya saja, mulut kita sudah terasa manis. Itulah seninya berpuasa. Dan saat ini, saat kita hidup,
sebenarnya itu juga sebuah puasa. Saat ini kita sedang berpuasa. Saat ini kita sedang menahan diri dari segala macam perbuatan yang tidak menyenangkan. Saat ini kita sedang berpuasa dengan menumpuk harta dengan cara yang salah. Kita berpuasa dari berhubungan seksual atau berhubungan lawan jenis dengan cara yang salah. Kita sedang berpuasa dari melakukan sebuah tindak-tindakan yang hanya memuaskan diri kita tapi tidak memuaskan orang lain. Kita sedang lapar. Tapi kelaparan ini membuat kita menyadari bahwa di ujung hari nanti, di ujung kehidupan kita, sudah ada buah-buah manis yang siap disantap. Buah-buah kenikmatan yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk kita. Ramadan tentu dibilang sebuah bulan suci bukan tanpa alasan. Banyak keutamaan yang sudah diucapkan oleh Rasulullah, sahabat, ulama-ulama. Banyak sekali. Bahkan mungkin satu buku belum bisa merangkumkan betapa mulianya, betapa utamanya bulan ini. Tapi kawan-kawan, ada satu hal penting dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebenarnya adalah sebuah bulan untuk pembelajaran. Bulan di mana kita belajar untuk melakukan sebuah kebiasaan kecil yang bermakna, dan itu kita terus-menerus lakukan selama 1 bulan. Dengan harapan, setelah 1 bulan berjalan, kegiatan kecil ini akan terus berjalan selama bertahun-tahun, bahkan sampai kita meninggal. Mungkin kawan-kawan ingat ada sebuah film berjudul Even Almighty. Walaupun film ini bukanlah film bertema keislaman, tapi kita bisa ambil satu hikmah penting di sana. Morgan Freeman waktu itu berperan sebagai seorang Tuhan, yang mana dia memerintahkan seorang Evan untuk membuat sebuah bahtera layaknya Nuh. Di akhir film, Morgan Freeman berkata, "Hai Evan, bagaimanakah caranya kita mengubah dunia?" Lalu Evan menggeleng dan tidak mengetahui apa jawabannya. Morgan Freeman menuliskan sebuah kata di tanah dengan menggunakan ranting pohon. Dia tuliskan huruf A, R, dan K. Ark, yang berarti sebuah bahtera. Mereka berdua tersenyum, tapi dilanjutkan oleh Morgan Freeman, any random kindness. Sebuah kegiatan, sebuah kebaikan kecil. Cukup sebuah kegiatan kecil, kebaikan kecil, yang dilakukan terus-menerus akan membuat kita, akan menjadikan kita melakukan sebuah perubahan besar untuk diri dan dunia. Bersama saya Muhammad Nazaruddin, mari kita bersemangat jalani puasa dan terus-menerus melakukan sebuah kegiatan kecil untuk mengubah dunia.